Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu guru, semoga channel Praitno Berbagi selalu memberikan materi-materi terbaru, ya. Dan pada kali ini, di video ini, saya akan hadir untuk menyampaikan mengenai kunci jawaban untuk pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar pada topik kedua, ya. Topik kedua tentang kurikulum merdeka dan modul 2, yaitu kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu guru, setelah mengikuti mengenai materi modul 2, topik 2, Bapak Ibu guru tentunya harus mengerjakan soal post-test, ya. Nah, inilah jawaban atau kunci jawaban dari post-test tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru di dalam menyelesaikan soal-soal post-test topik 2, yaitu kurikulum merdeka pada bab atau modul 2 kurikulum merdeka. Mari kita simak jawaban dari pertanyaan post-test tersebut. 1. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, Pak Seno menggali informasi mengenai kebutuhan dan kemampuan murid untuk merancang pembelajaran yang akan dilakukan. Hal yang dilakukan Pak Seno merupakan contoh penerapan prinsip umum pembelajaran paradigma baru, yaitu jawabnya mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran murid saat ini. Nomor 2, untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka Belajar pada masa yang akan datang, Pak Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut tepat? Jawabannya tidak tepat. Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. 3. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang disusun oleh satuan pendidikan sebagai dasar rancangan pembelajaran yang harus dilalui murid. Pernyataan ini adalah benar, ya, bahwa capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang disusun oleh satuan pendidikan sebagai dasar rancangan pembelajaran yang harus dilalui murid. Nomor 4, capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Apakah pernyataan ini benar? Benar, ya. Benar, ya, pernyataan ini benar. Capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial. 5. Anak mulai mempresentasikan dunianya dengan kata dan gambar. Mereka mulai menggunakan bahasa serta gambar atau simbol untuk menggambarkan suatu konsep yang konkret. Deskripsi tersebut menjelaskan kognitif anak pada tahapan praoperasional, ya. Nomor 6, belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar
yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu teori konstruktivisme, ya. Nomor 7, capaian pembelajaran merupakan satu-satunya acuan yang digunakan dalam menyusun program intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Salah, ya, pernyataan ini salah. 8. Alur tujuan pembelajaran merupakan kompetensi pada capaian pembelajaran yang disusun dalam satu fase. Pernyataan ini adalah betul, ya, bahwa alur tujuan pembelajaran merupakan kompetensi pada capaian pembelajaran yang disusun dalam satu fase. 9. Berikut ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kecuali jawabannya seluruh murid hanya mempelajari materi dari video pembelajaran yang dibuat guru. Nah, ini kalau penerapan berdiferensiasi itu, ya, guru menggunakan berbagai metode, berbagai cara, ya, strategi dalam mengakomodir, ya, semua kemampuan masing-masing siswa, ya, di dalam memahami materi yang disampaikan. 10. Di awal tahun pelajaran, Bu Sari mengidentifikasi murid di kelasnya fase C masih memiliki kemampuan membaca seperti di fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan Bu Sari adalah, jawabannya memberikan pendampingan pada murid tersebut. 11. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan alokasi waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Salah, ya. Pernyataan ini salah. 12. Salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka di SMP adalah mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib, ya. Ini adalah perubahan yang pokok dari struktur kurikulum merdeka pada jenjang SMP, ya. Adanya mata pelajaran informatika yang wajib. 13. Ini ada 7 pernyataan, ya. Gaya hidup berkelanjutan, sosial dan budaya, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, masyarakat demokrasi berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta cinta tanah air. Beberapa tema yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tema program proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah, yaitu tema 1, gaya hidup berkelanjutan, tema 3, Bhinneka Tunggal Ika, tema 4, bangunlah jiwa dan raganya, dan tema 6, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 14. Contoh penerapan asesmen dalam kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang tepat adalah, Bu Linda melakukan asesmen diagnostik untuk membuat pemetaan kemampuan awal murid di awal semester, ya. 15. Perhatikan kalimat berikut. Pada semester ganjil, murid hanya mempelajari bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Pada semester genap, murid hanya mempelajari bahasa Inggris dan PKN. Pelaksanaan dan penilaian dilakukan secara terpadu antar mata pelajaran. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pernyataan yang tepat mengenai kalimat-kalimat di atas adalah, kalimat 1 merupakan gambaran alokasi waktu blok, ya. Sedangkan kalimat 3 merupakan alokasi pembelajaran reguler.
ya. Baik Bapak Ibu guru dan para kepala sekolah, demikian ya kunci jawaban dan pembahasan mengenai platform Merdeka Mengajar pelatihan mandiri untuk topik 2 kurikulum Merdeka dan modul 2 kurikulum Merdeka. Semoga ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah di dalam menyelesaikan ya pemahaman mengenai post-test pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar pada topik 2 dan bab 2. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung selalu, subscribe, like, isi komentarnya dan share kepada rekan-rekan guru lainnya melalui grup WA agar bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu guru selalu mengikuti channel Parino Berbagi untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan konten-konten yang sangat berguna, terutama di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan silahkan ikuti konten-konten video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.